Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Istiqomah dari UBSI Ciledug. Saya akan mempresentasikan hasil artikel saya, yaitu tentang isu keprihatinan bangsa Indonesia yang bertema narkoba. Pengertian narkoba. Narkoba atau narkotika psikotropika adalah bahan atau zat berbahaya yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara dikonsumsi, dihirup, disuntikan, dapat mengubah pikiran dan suasana hati dan perilaku seseorang. Permasalahan kasus narkoba di Indonesia. Permasalahan narkoba di Indonesia saat ini sangat meningkat. Banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan narkoba, entah dari kalangan masyarakat biasa atau selebritas di Indonesia. Akhir-akhir ini banyak selebritas Indonesia yang menggunakan narkoba. Awalnya seseorang yang menggunakan narkoba ialah karena rasa ingin tahu atau dipengaruhi oleh temannya untuk mencoba narkoba. Alhasil, orang yang sudah menggunakan narkoba akan semakin kecanduan dan tidak bisa lepas dari narkoba. Kemudian ada jenis-jenis narkoba yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu ada 4 jenis narkoba. Yang pertama, ganja. Ganja ialah jenis narkoba yang digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam lilitan rokok atau tembakau dalam rokok, dikosongkan dan diisi dengan ganja tersebut. Narkoba jenis ganja ini menyerupai rokok hingga orang yang menggunakan narkoba ini tidak akan ketahuan karena bentuknya sama persis dengan rokok, yaitu dengan cara menghirup uapnya. Yang kedua ada sabu. Jenis narkoba yang hampir sama dengan ganja, namun hanya bentuknya saja yang beda. Narkoba jenis ini berbentuk seperti kristal, yaitu bentuknya putih tapi tidak berbau. Cara penggunaannya juga sama dengan ganja. Yang ketiga ada ekstasi. Ekstasi ialah jenis narkoba yang berbentuk pil seperti pil obat. Ekstasi ini biasanya sering dikonsumsi oleh para pekerja maupun orang rumah tangga. Dan yang terakhir ada heroin, yaitu jenis narkoba yang terbuat dari zat alami yang diekstrak dari tanaman popi varietas tertentu. Jenis narkoba ini berbentuk serbuk putih yang sangat pahit, dan narkoba jenis heroin ini diperjualbelikan dengan bentuk serbuk putih yang sudah dicampurkan dengan gula, susu bubuk, sehingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Kasus-kasus narkoba di Indonesia saat ini kerap terjadi setiap tahunnya. Banyak masyarakat Indonesia yang tertangkap oleh petugas kepolisian, entah itu saat mengkonsumsi maupun saat transaksi jual beli barang-barang narkoba. Berikut contoh kasus narkoba yang terjadi di Indonesia pada saat ini, yaitu tahun 2022. Di awal tahun 2022, terjadi kasus narkoba yang melibatkan aktor dan penyanyi Indonesia, yaitu Ardhito Pramono. Aktor Ardhito Pramono ditangkap oleh petugas kepolisian di kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Terkait penyalahgunaan narkoba di rumahnya, di Jaktim, tim petugas kepolisian menyita barang bukti narkoba jenis ganja. Saat ini, aktor atau penyanyi asal Indonesia masih diamankan dan diperiksa oleh pihak kepolisian. Dari kasus narkoba tersebut yang menimpa aktor atau penyanyi Indonesia, bahwa narkoba sangat membawa dampak buruk bagi kita diri sendiri, terutama bagi kesehatan kita. Apabila kita sudah kecanduan narkoba, maka kesehatan kita akan rusak. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia berupa gangguan pada jantung yang mengakibatkan infeksi otot jantung dan gangguan peredaran darah, dehidrasi yang membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, dan rasa sesak bagian dada, hemoposik, pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan akan lebih mudah merasakan lelah, hilang ingatan, lalu dapat terinfeksi penyakit penular berbahaya seperti HIV, AIDS, hepatitis, TBC, dan lain-lainnya. Hukuman bagi orang yang terlibat kasus narkoba, entah itu pengedar maupun pengguna, akan mendapatkan hukuman sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu mendapatkan sanksi pidana penjara, denda, rehabilitas medis, atau hingga pidana mati. Berikut beberapa tips menghindari narkoba yang dilansir dari website resmi BNN. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Yang kedua, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Yang ketiga, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika.
Yang keempat, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita. Yang kelima, selalu ingatkan bahwasannya ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba, apalagi bagi pengedar narkoba, adalah lembaga pemasyarakatan. Yang keenam, gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran malam-malam. Dan yang terakhir, bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan jangan dijadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.